Menebar dakwah, meraih surga. Saudaraku, saudariku yang semoga dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk mempelajari tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambi. Dan ketahuilah, pelajarilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Makanya ilmu agama yang pertama kali wajib kita pelajari adalah ilmu tentang tauhid. Sehingga nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba adalah nikmat tauhid. Dalam surat An-Nahl yang juga disebut dengan surat An-Ni'am, nikmat-nikmat. Karena dalam surat tersebut Allah banyak menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada para hamba. Nikmat rumah, nikmat transportasi, nikmat hujan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Namun nikmat yang pertama kali Allah sebutkan pada ayat yang kedua adalah nikmat tauhid. An andiru annahu la ilaha illa ana fattaku. Hendaknya kalian memberikan peringatan agar bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya saya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kalian kepada. Dan lawan kata dari tauhid adalah syirik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan kepada kita tentang apa itu syirik. An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang menciptakan kamu. Dan syirik terbagi menjadi tiga. Ada kalanya syirik rububiyah, yaitu tatkala seorang hamba mengakui bahwa di sana ada pencipta, pemberi rizki, pengatur alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang berkeyakinan bahwa selain Allah Subhanahu wa taala ada yang menciptakan, ada yang mengatur alam, ya, seperti dewa-dewa dan sebagainya, maka itu adalah syirik dalam rububiyah. Yang kedua, syirik dalam uluhiyah. Manakala seorang hamba menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada selain Allah, kepada wali-wali, kepada kuburan-kuburan, kepada jin, ya, minta tolong menyembelih tumbal-tumbal dia kirimkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah hanya khusus untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Yang ketiga adalah ya syirik dalam asma was sifat. Yaitu manakala kita menyerupakan Allah SWT dengan makhluknya. Manakala kita ya mengingkari nama dan sifat-sifat Allah. Allah nggak memiliki nama, Allah nggak memiliki sifat. Ini bahaya. Dari kalangan orang-orang mu'attilah, dari kalangan musyabbihah, ini adalah salah satu bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat berbahaya. Syirik ma'asyiral muslimin adalah dosa yang sangat berbahaya. Pertama, dia adalah kezaliman yang luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun adzim. Ingatlah tatkala Luqman mengatakan kepada anaknya, wahai putraku, wahai anakku, janganlah kamu bersekutu, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ya. Zalim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Syirik pun demikian. Karena dia menempatkan ibadah yang semestinya hanya khusus untuk Allah, dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya syirik adalah dosa besar yang paling besar. Ketika Nabi SAW ditanya ayyud dzambi a'dzam, dosa apa yang paling besar wahai Rasulullah? Nabi mengatakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di antara bahaya syirik juga adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika pelakunya tidak bertobat kepada Allah.
Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Adapun dosa-dosa selain syirik, Allah akan ampuni bagi orang-orang yang dikehendakinya. Kenapa Allah tidak mengampuni dosa syirik? Karena syirik adalah dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Bagaimana mungkin seorang hamba menyamakan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia, disamakan dengan makhluk yang hina, yang penuh kekurangan, kecacatan. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala maha pemurah, maha penyayang, tapi Allah tidak mengampuni dosa syirik. Yang ketiga di antara bahaya dosa syirik, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus ya amal-amal kebajikan kita sebelumnya. Ludes semuanya. Salat kita, sedekah kita, haji kita, umroh kita, tidak ada gunanya kalau kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terhapus, lenyap. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna amaluka." Kalau kamu berbuat syirik, ya batal sudah semua amal-amalmu. Ya, bukankah ini kerugian yang sangat luar biasa, wahai saudaraku? Amal kita yang sudah kita lakukan sejak kecil, semuanya ludes, tidak ada artinya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terhapus semuanya. Yang keempat, di antara bahaya perbuatan syirik juga, ya, bahwa dosa syirik ya menjadikan pelakunya halal darahnya. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang kafir Quraisy sekalipun mereka mengakui bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, tapi mereka menyekutukan Allah dalam ibadah. Dan masih banyak lagi kejahatan-kejahatan dan dampak negatif, keburukan-keburukan dosa syirik. Maka saudaraku, mari kita waspada dari perbuatan syirik itu. Caranya bagaimana? Kita belajar ilmu agama. Pelajari ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi. Kita semangat mempelajari ilmu agama. Baca Quran, hadiri majelis-majelis ilmu. Perkuat akidah kita. Jangan sampai kita mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah. Ya, Nabi SAW bersabda, "Man laqiya wa la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Siapa yang meninggal dunia, dia tidak berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk surga. Siapa yang meninggal dunia dan dia berbuat syirik kepada Allah, dia akan masuk neraka. Maka tauhidmu menentukan nasibmu kelak. Dan syirik menentukan nasibmu kelak di akhirat nanti. Ya, oleh karenanya harus kita pahami. Kita hidup di dunia ini cuma sebentar. Tapi sebentarnya kita di dunia menentukan nanti kita di akhirat. Apakah kita akan di surga ataukah kita akan di neraka. Tergantung bagaimana tauhid kita. Apakah tauhid yang murni ataukah tauhid yang ternodai oleh kesyirikan. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ya menjaga akidah kita, menjaga tauhid kita ya dari perbuatan-perbuatan syirik.